Hormon sekretin dan kolesistokinin ini dia akan bekerja di pankreas, menstimulasi pankreas untuk merilis atau mensekresikan bikarbonat dan proenzim. Jadi pankreas juga punya proenzim atau zimogen, yaitu ada tripsinogen, kemotripsinogen, dan prokarboksipeptidase. Ya, ini nanti gunanya adalah untuk diubah menjadi bentuk aktifnya, bentuk enzimnya, untuk melanjutkan pencernaan protein di dalam usus halus. Ya, di dalam usus halus. Jadi yang pertama adalah tripsinogen dulu nih. Tripsinogen dia akan diubah menjadi tripsin. Oleh apa? Oleh golongan enteropeptidase. Enteropeptidase ini sama seperti endopeptidase ya. Endopeptidase ini dia karena menghidrolisis ikatan peptida yang di bagian dalam. Kalau enteropeptidase itu dia endopeptidase yang bekerja di enterosit. Ya. Diaktifkan juga oleh tripsin, akan diubah menjadi tripsin ya. Jadi tripsin yang sudah aktif akan memicu pengubahan tripsinogen menjadi tripsin yang lainnya ya. Ini terjadinya di usus halus nih. Jadi tripsin ini untuk apa? Untuk mencerna apa? Ya untuk mencerna asam amino yang basic dan akan menghasilkan ikatan peptida yang lebih pendek dan beberapa asam amino bebas. Kemudian tripsin yang dihasilkan itu juga akan mengubah kemotripsinogen menjadi kemotripsin, akan mengubah prokarboksipeptidase menjadi karboksipeptidase. Ya, ini spesifiknya substratnya apa? Kalau kemotripsin ini untuk mencerna asam amino aromatik, metionin, dan histidin ya. Sama hasilnya adalah ikatan peptida yang lebih pendek dan beberapa asam amino bebas. Nah, kalau karboksipeptidase, ini ada karboksipeptidase A dan B. Ya. Kalau karboksipeptidase A, dia untuk memecah terminal C pada asam amino yang bersifatnya netral. Kalau karboksipeptidase B, dia akan memecah terminal C pada asam amino basic. Lalu ada aminopeptidase, itu dia yang akan memecah terminal N, dan semuanya hasil akhirnya adalah asam amino bebas. Ya. Ini penjelasan dari yang tadi ya. Oke, sekarang ke absorpsi. Absorpsi teman-teman masih ingat kan ya? Absorpsi adalah penyerapan di mana zat-zat gizi dari saluran pencernaan akan diserap oleh aliran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh ya. Jadi per hari itu biasanya ada 100 gram lebih asam amino yang beredar di dalam tubuh ya, tapi 10 gramnya ini tidak diabsorpsi jadi harus dibuang. Protein asam amino ini dia zat gizi yang di dalam tubuh ini tidak punya cadangannya. Ya, beda dengan karbohidrat dan lipid. Karbohidrat kan punya cadangan glikogen. Lipid punya cadangan trigliserida di jaringan adipasa. Kalau protein ini nggak ada cadangannya, makanya protein harus selalu dikonsumsi setiap hari, setiap kali waktu makan. Ya, karena pertama nggak ada cadangannya, kedua fungsinya ini banyak sekali di dalam tubuh dan kaitannya vital gitu loh. Jadi fungsinya vital, nggak bisa digantikan ya.
Jadi penyerapan protein ini dia harus melewati 2 membran intestinal ya. Ada membran apikal yang berhadapan dengan usus halusnya atau biasa disebut dengan brush border. Ada juga membran serosal atau yang basolateral itu yang menghadap ke pembuluh darah yang untuk ke vena portanya ya. Yang pertama kita bahas dulu absorpsi asam amino di membran brush border ya atau di sisi apikal ya. Jadi absorpsi asam amino ini terjadi hampir sepanjang usus halus, tapi sebagian besarnya itu diabsorpsi di duodenum dan jejunum proxima bagian atas ya. Nah, absorpsi asam amino ya ke dalam sel-sel enterosit ini butuh carrier-nya, butuh yang membawa ya integral membran proteinnya. Walaupun sebenarnya asam amino ini juga bisa dengan transport paraseluler ya melalui tight junction dari enterosit atau dengan transseluler endositosis. Hal ini dapat terjadi jika ada volume cairan yang bersifat hipotonik dalam jumlah besar dan dia mengandung asam amino yang telah dicerna ya. Jadi untuk transport sistemnya ini nanti ada huruf-hurufnya ya. Ada huruf-hurufnya. Transport system misalnya B0 itu dia sifatnya Na plus import. Teman-teman harus diingat lagi nih materi kuliah terkait transport membrannya. Ada simport, ada antipod, ada unipod. Jadi kalau simport ini dia membawa kedua molekul arah yang sama. Kalau antipod ini berlawanan arahnya, dua molekul arahnya berlawanan. Kalau yang transport sistemnya B0, dia membutuhkan Na plus ya, natrium. Substratnya apa? Jadi asam amino yang dia bersifat netral, tapi rantainya panjang gitu ya. Khususnya metionin, fenilalanin, dan leusin. Ada B0 plus, itu dia butuh, selain butuh Na juga butuh Cl. Ya, yang dibawa apa? Itu asam amino netral dan basic. Ada juga beta alanin. Ya, teman-teman bisa dilihat ya, dipahami. Ini nama sistem transportnya, ini yang dibutuhkan, dan ini substratnya, bahan dasar reaksinya ya. Jadi ada yang dependent dan independent sodium. Ada yang bergantung kepada natrium, ada juga yang tidak bergantung dengan natrium ya. Jadi beberapa asam amino ini ya bisa melalui transport pasif. Ya, yang jelas tadi ada carrier-nya, ada pembawanya. Oke, jadi pergerakan substansi melewati membran enterosit dan menuruni gradien konsentrasi ini seperti misalnya contohnya untuk glutamat itu ya, tapi karena tadi susunannya dia molekulnya agak besar ya, makanya nggak bisa dengan mudahnya menembus membran brush border usus halus, hanya butuh carrier ya. Kemudian ada asam amino